Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak yang mewakili PDN TV, Bapak Direksi, para ibu dan bapak keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, saya merasa perlu memberikan pengantar. Apa sih sebenarnya zakat? Zakat itu hakikatnya ada dua. Yang pertama, zakat yang berkaitan dengan hukum Islam, dan yang kedua, zakat yang berkaitan dengan puasa. Zakat yang berkaitan dengan puasa itu namanya zakat fitrah, dan itu tidak termasuk hukum Islam, tapi merupakan satu kerangka dari ibadah puasa Ramadan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shaumu Ramadan mu'allaqun bainas samai lam yurfa illa bi zakatil fitri." Pahala puasa Ramadan itu hanya bergantungan di antara langit dan bumi, tidak diangkat sebelum terlebih dahulu dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian mengenai zakat fitrah itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi petunjuk pelaksanaannya dalam sabda beliau, "Innallaha qad farada 'alaikum zakatal fitri tukhadhu min aghniyaikum wa turaddu ila fuqaraikum." Sesungguhnya Allah memfardukan atas kamu sekalian untuk mengeluarkan zakat fitrah, dipungut dari yang berkecukupan di antara kamu dan dikembalikan kepada yang berkekurangan di antara kamu. Nah, sesederhana itu. Kemudian mengenai waktunya sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, mulai awal Ramadan sampai matahari terbit di bulan Syawal. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kemudian mengenai zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Banyak orang salah paham zakat fitrah itu termasuk bagian dari zakat mal. Itu berbeda sama sekali. Tadi sudah saya katakan, zakat fitrah kaitannya dengan puasa, zakat mal kaitannya dengan rukun Islam. Orang Islam yang tidak mau membayar zakat itu dihukumi musyrik. Selama ini kita memahami musyrik itu menyembah selain Allah, atau menyekutukan Allah, atau membuat tandingan untuk Allah. Coba perhatikan ayat firman Allah yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sama dengan musyrik. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Celakalah orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Mereka yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka mengingkari hari akhirat. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah sekarang hukum zakat
itu tentu saja berkembang, sebab hukum Islam itu senantiasa mengikuti perkembangan zaman, dan kita tidak perlu kaget kalau ada perubahan-perubahan. Makanya di lembaga Muhammadiyah sendiri ada lembaga tarjih dan tajdid. Tarjih itu memilih dalil yang lebih kuat, tajdid melakukan pembaharuan terhadap hal-hal yang dahulu belum dilakukan ijtihad terhadapnya. Nah, sekarang bagaimana mengenai zakat ini? Saya hanya ingin menyampaikan yang bersifat tajdid saja, sebab yang lain-lain itu saya kira sudah ada dalam kitab-kitab hukum Islam atau fikih. Kebetulan saya di Kota Kediri ini mempunyai jabatan sebagai Ketua Dewan Syariah Kasismum Kota Kediri. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan tajdid? Sekarang begini, yang namanya zakat itu terhadap harta berupa apa saja, maka kita akan membaca dalam kitab-kitab fikih zakat perniagaan, zakat pertanian, kemudian zakat emas perak, kemudian lagi zakat peternakan. Apakah ada zakat pegawai negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri? Kalau menurut fikih lama tidak ada kewajiban untuk pegawai negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri. Maka di dalam tajdid itu termasuk bagian daripada profesi. Kemudian mengenai peternakan itu sangat terbatas, hanya unta, sapi, kerbau, kambing. Punya ayam 1 juta tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Apa yang begitu Islam? Yang namanya pertanian hanya makanan pokok, beras, jagung, gandum. Sementara ada orang yang punya pertanian tebu ribuan hektar, dapat miliaran, tidak perlu zakat karena tidak ada dalilnya. Apa begitu? Sementara yang namanya petani hanya 500 kilogram, itu zakatnya 2 kali. Kalau airnya itu cuma 10%, kalau airnya beli 5%, kalau panennya 1 tahun 2 kali, maka 2 kali mengeluarkan zakat, yaitu padahal penghasilannya cuma amat sangat sedikit. Nah, seperti itulah tajdid yang yang diadakan oleh lembaga tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah saya sekarang langsung saja ingin berbicara mengenai apakah kita sebagai pegawai rumah sakit itu wajib mengeluarkan zakat apa tidak. Maka kita pakai standar yang baku dari Rasulullah SAW, yaitu standar emas. Kalau gaji kita dikurskan dengan emas murni, 1 tahun mencapai nilai 86 gram emas 24 karat, maka wajib dari kita untuk membayar zakat. Kurang dari itu tidak diwajibkan membayar zakat. Saya tadi bertanya kepada ibu siapa tadi di sini, berapa harga emas 24 karat itu? Katanya 950.000 per gram. Maka kalau kita punya gaji nilainya sama dengan 86 gram emas murni, itu berarti 86 kali 950.000 dibagi 12, maka
akan mendapatkan hasil 6.800.000 itu kira-kira. Maka kalau gaji bapak-bapak dan ibu 6.800.000 minimal, maka wajib dikeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Zakat itu terhadap penghasilan bersih apa penghasilan kotor? Jawabnya terhadap penghasilan kotor. Sebab kalau terhadap penghasilan bersih, mungkin sampai mati kita tidak bisa bayar zakat. Orang sekarang punya hobi hutang. Bayangkan, gaji 100 juta itu ada, dibuat kredit beli mobilnya sekian, beli ini sekian, semua kredit, sehingga yang ada di rumah tinggal 5 juta. Bersih 5 juta berarti tidak wajib zakat. Kredit rumah habis, kredit mobil habis, ganti kredit helikopter. Kredit helikopter habis, kredit pesawat, sehingga sampai mati tidak pernah membayar zakat. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik. Jadi saya katakan bahwa zakat itu terhadap penghasilan kotor, bukan penghasilan bersih. Nah, sekarang berikutnya yaitu bagaimana dengan adanya penghasilan tambahan di samping penghasilan yang kita miliki sekarang. Maka jawabannya, yang namanya zakat adalah terhadap semua yang diperoleh. Maka Islam itu sangat perhatian terhadap masalah administrasi atau pencatatan terhadap kegiatan keuangan kita. Maka itu dikumpulkan, kemudian diprosentase 2,5%. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya mungkin kita bertanya, gaji saya memang di atas 6.800.000, 1 tahun 81 juta. Lah kalau saya mengeluarkan zakat di akhir tahun, di bulan Ramadan, berapa zakatnya? Kan tidak karuan ya, berapa itu? Coba tolong dihitung, 82,5% kali 86 juta berapa? 2,5 kali 2.040.000. Setahun ngetokno 2.040.000 lah, ya bener bayar ya apalagi gitu kan. Begini, sebenarnya zakat itu bisa dikredit. Saya seumur umur saya kalau mengeluarkan zakat itu tiap bulan saya cicil. Sebab saya pegawai negeri, gaji saya jelas, oh sakmene. Maka setiap bulan saya potong 2,5% bagi 2,5% bagi, sehingga di akhir tahun saya merasa tidak punya kewajiban lagi membayar zakat. Apa boleh zakat dikredit seperti ini? Jawabnya boleh. Sebab ada hadis yang mengatakan Sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam anit ta'jili zakati qabla an ta'ula faraq wasallahu. Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya membayar zakat haul pas setahun itu berat, apakah boleh saya cicil? Toh penghasilan saya itu jelas. Faraq wasallahu. Maka Rasulullah memberi keringanan kepada Abbas bin Abdul Muthalib.
Saya kira di rumah sakit ini banyak yang wajib bayar zakat. Keluarkan seperti saya itu enak nanti. Dia ada yang menghimpun, namanya apa itu cicilan zakat. Nah, itu nanti tentu saja akan terkumpul lebih banyak. Sebab kalau blunder 2.400.000 kelembar anak 5 gitu ya, mengeluarkan uang 2.500.000 apalagi saat Ramadan. Berikutnya, apakah bisa zakat itu diakali? Jawabnya bisa. Cuma persoalannya apa wani ngakali Gusti Allah. Itu dong. Loh, contoh zakat bisa diakali itu begini. Orang kalau punya kambing 40, maka wajib zakat seekor kambing. Katakanlah haulnya pas bulan Syawal. Pada bulan Syawal dia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Maka sebelum Syawal pas Ramadan didol siji. Tinggal berapa? 39. Wajib zakat enggak? Ya, belum 40. Nah, apa wani ngakali Gusti Allah koyo ngono? Itu aja pertanyaan. Sekarang saya wajib membayar zakat. Misalkan zakat saya 3 juta. Saya konspirasi sama Pak Dokter Zainal, Pak, ini sampai saya kasih uang 1,5 juta. Nanti kembalikan saya ya. Nanti kembalikan. Saya kasih zakat saya. Pak Zainal mengembalikan kepada saya, Pak, saya kasih sampean, saya terima. Oh, saya bayar zakat lagi. Berarti saya bayar zakat berapa juta? 3 juta, tapi kenyataannya berapa? Cuma 1,5 juta. Itu loh akal-akalan. Cek dia kali Gusti Allah. Zakat fitrah 2,5 kilo. Saya bayar kepada pojok sana. Ini beras saya. Ini bayar sana. Terus bayar terus. Wong sak masjid jumlahnya 50, semuanya sudah membayar zakat fitrah. Tapi kenyataannya berasnya cuma 2,5 kilo. Ini jenenge wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka saran saya, ojo pisan-pisan ngakali Gusti Allah. Barangkali saya bisa dijadikan contoh. Saya dulu tidak main-main. Zakat saya itu 1 bulan 1.250.000. Ini 1 bulan ya. Oleh perlu bayarannya lah akeh, banyak sekali. Begitu sekarang itu malah tidak wajib mengeluarkan zakat. Apa saya bangkrut? Tidak, karena pensiun. Lah gaji saya tinggal 5 juta kan tidak wajib zakat, ya toh ya. Wajib zakatnya 6 juta. Berapa tadi? 800. Walaupun saya tidak wajib membayar zakat, tapi saya tetap mengeluarkan 2,5% tiap bulannya. Alasan saya, lebih baik salah membayar zakat daripada disalahkan karena tidak membayar zakat. Kenapa kok demikian? Kalau salah dalam membayar zakat itu namanya apa? Sedekah. Tetap benar. Nah, kalau sampai disalahkan karena tidak membayar zakat, itulah yang disebut oleh Tuhan sebagai musyrik itu tadi. Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, apa sudah waktunya menjawab ini? Ya. Ada pertanyaan yang pertama. Ini saya merasa aneh. Dulu kacamata saya itu 300 ukurannya, baru pensiun malah terang baca. Ini aneh kan ya? Kapan waktu yang tepat kita mengeluarkan zakat fitrah? Apakah wajib melafalkan niatnya? Mengeluarkan zakat fitrah diawali pada saat
datangnya bulan Ramadan berakhir sampai matahari berakhirnya sholat Idul Fitri. Karena zakat fitrah itu berkaitan dengan puasa seseorang, maka setelah Idul Fitri selesailah semua kewajiban yang berkaitan dengan masalah puasa. Oleh karena itu saran saya, jangan sampai ini terlupakan atau terlewatkan. Sebab apa? Dalam hadis yang saya baca tadi dikatakan Shaumu Ramadhana mu'allaqun baina sama'i wal ardh la yurfa illa bi zakatil fitri. Pahala puasa Ramadan itu hanya bergantungan di antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali terlebih dahulu dikeluarkan zakat fitrahnya. Dua, apakah sejak bayi lahir ke dunia sudah wajib zakat? Ini yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dulu begitu bayi lahir pas pas waktu Idul Fitri, malam Idul Fitri itu sudah wajib dizakati, apalagi pada 1 Ramadan. Lah bayi kan belum mukallaf. Bicara soal ini adalah yang disebut dengan syariah. Syariah itu di luar kemampuan akal untuk membahasnya. Saya gak percaya takono dirinya Kanjeng Nabi pokok banyak kok dikokon zakat fitrah. Ini namanya dogma, gitu ya. Dan saya tidak perlu menguraikan hal-hal yang bersifat dogmatis. Apakah zakat mal harus dikeluarkan untuk 1 tahun atau boleh disalurkan ke banyak pihak sesuai dengan sebagaimana penerima zakat? Zakat itu ada 2 syarat. Yang pertama nisab. Nisab itu artinya jumlah yang wajib. Contoh, kok gaji panjenengan itu nilainya sama dengan 86 gram emas murni, maka jenengan wajib bayar zakat. Kapan zakatnya? Hitungannya 1 tahun. Jadi misalnya SK-nya per Januari 2021, maka pada awal Januari 2002 wajib membayar zakat. Nah, kebetulan saya dulu nyambut gawe saya itu fokus dari jerakan. Di mana saja saya berada selalu memotong gaji pegawai, suka atau tidak suka, ini soalnya zakat. Kalau protes, awakmu milih neraka, kok milih swarga? Ya, mesti milih swarga toh ya. Akhirnya mau. Cuma 2,5%-nya saya bebaskan. Ada yang mengambil saya 1% saja, yang 1,5% saya punya keluarga yang tidak mampu. Itu perlu kita bantu dengan zakat kita. Misalnya punya keponakan tidak sekolah, tidak bisa sekolah, bantu dengan zakat kita. Itulah yang disebut dengan ring 1. Kemudian setelah ring 1 ada ring 2. Ring 1 adalah keluarga sendiri yang tidak mampu, tapi tidak termasuk ayah dan ibu dan saudara ya. Itu beda. Terhadap keluarga ayah ibu itu namanya kewajiban hadonah, bukan tasarruf zakat. Memang kewajiban anak. Orang sekarang berpikir yang namanya hadonah itu adalah orang tua terhadap anak. Itu keliru. Hadonah adalah kewajiban orang tua terhadap anak, sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua. Itu namanya hadonah. Tidak ada pentasarufan zakat di sini. Nah, ring 1 adalah keluarga yang tidak mampu. Ring kedua tetangga. Baru ring ketiga seperti lazismu. Nah, ini serahkan kepada lembaga zakat Muhammadiyah biar ditasarufkan dengan skala prioritas
yang ditentukan sendiri oleh lasismo. Makanya saya sendiri tuh setiap dulu ada memotong zakat saya cuma 1% yang saya setorkan, 1,5% untuk ring satu dan ring lah. Jadi itu ya Bu ya, bisa dibagi sendiri. Zakat untuk anak yang berniat yang bersangkutan, zakat untuk anak yang berniat apa bersangkutan, arek bayi pohon niat yo iso, kan gitu kan. Zakat fitrah ini ya, zakat fitrah adalah kewajiban orang tua untuk mengeluarkan zakat fitrah terhadap seluruh anggota keluarganya. Lantas sekarang siapa yang niat? Tentu saja cukup seorang untuk banyak orang. Ini namanya niat dalam hal mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana hukumnya zakat bila ditransfer atau online? Wah, ini masalah besar. Begini, kita mengenal ada 4 mazhab ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka itu memang sungguh-sungguh berijtihad. Pada suatu hari Abu Hanifah itu berijtihad bahwa zakat fitrah bisa dibayar dengan uang. Wah, mengamuk para ulama dahulu. Kenapa? Karena ini barang aneh. Kalau zakat fitrah itu kan aslinya kurma atau gandum, maka diganti dengan beras, nasi ojik. Tapi ketika di Abu Hanifah mengatakan bisa diganti dengan uang, maka geger. Ternyata 500 tahun kemudian orang tidak mempersoalkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Sekarang sudah ada persoalan baru lagi, zakat model transfer dan model online. Tentu saja bukan masalah, boleh-boleh saja. Apakah pembagian zakat dari awal Ramadan sampai batas Idul Fitri? Jawabnya sudah terjawab. Dan apakah harus lewat amil? Bagaimana hukumnya apabila zakat langsung kita berikan kepada tetangga yang tidak mampu? Amil tidak harus, itu ya. Nah, ini sejarah amil. Amil sekarang itu cenderung ongkang-ongkang doang ya. Nyata ongkang-ongkang duduk rokokan kopi gitu. Saya tunjukkan bagaimana amil pada zaman Rasulullah. Amil zaman Rasulullah itu betul-betul bekerja. Sebab Al-Quran mengatakan khud min amwalihim shadaqatan. Pungut dari mereka zakat. Tutahhirukum, supaya mensucikan mereka. Maka salah satu di antara amil zakatnya Rasulullah adalah Mu'adz bin Jabal. Dia pergi ke Yaman mungut zakat orang-orang zaman atas perintah Rasulullah SAW. Medina ke Yaman itu berapa kilometer? Naik pesawat terbang hampir 1 jam. Naik unta, kayak begitu beratnya ambil pada zaman Rasulullah, sehingga ada hak untuk ambil. Nah sekarang ambilnya rokokan, kopi, apa ya berat. Itu kalau menurut saya itu ambil-amilan. Sehingga zakat fitrah itu kalau menurut saya, kalau ada amil, yo amil si miskin gitu loh. Kalau ada mu'alaf, yo mu'alaf si miskin. Oh no, direktur gudang garam masuk Islam kan mu'alaf, dikai duit 1 juta, diguyu.
Mu'alaf itu adalah mu'alaf yang miskin, perlu dibina. Amil yang miskin, seperti itulah. Anak yang masih dalam kandungan apa juga wajib dizakati? Belum. Bolehkah berzakat, membagikan zakat kepada lebih dari satu orang? Boleh. Bagaimana hukumnya orang lupa tidak membayar zakat fitrahnya? Itu ya. Nah ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sebab dalilnya tadi sudah jelas, pahala Ramadan ini hanya bergantungan di antara langit dan bumi, tidak diangkat sehingga dibayarkan zakat fitrahnya. Lah kok lali yang kemudian disepuro karena lupanya. Tapi lalinya ya rada aneh, mosok lali kok sak wulan gitu ya. Sak wulan lali ku gegek lho ya. Paling tidak nyepelekno perintah Gusti Allah. Jadi kata-kata sepele, membuat sepele perintah itu hati-hati. Hati-hati. Dan itu nggak main-main. Peringatan Rasulullah waktu haji wada. Haji wada terakhir itu khutbahnya ojo nyepelek waktu. Itu loh ya. Nah, masih ada waktu ya, saya bacanya ini. Ini poinnya begini. Amma ba'du baya ayuhan nas, inna syaitana qad yai'asa ayyub badawi ardikum hadi abadan walakin iyutik lima siwaha faqad radiya bima tahkiru ala a'malikum fahdaru fi dinikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya setan sudah tidak bisa mbah di bumi kamu selama-lamanya. Tapi kalau kalian mengikuti jejak setan, setan sudah ridho. Kenapa kamu mengikuti jejak setan? Bima tahkiru, karena kamu menganggap sepele urusan agama. Nah, maka walaupun ini cuma zakat fitrah, jangan dianggap ini barang sepele. Apakah membayar zakat di tanggal 1 Ramadan sampai 15 Ramadan diperbolehkan? Jawabnya sampai malam hari raya pun boleh. Apakah antara zakat mal dan zakat profesi bisa disamakan? Zakat profesi itu ya zakat mal. Sebab yang namanya profesi itu tidak ada di dalam hadis. Seperti yang saya kemukakan tadi, yang nama zakat adalah perniagaan, bina ternak, pertanian, emas dan perak. Selebihnya itu tidak ada dalilnya. Maka profesi itu dimasukkan sebagai apa itu wajib membayar zakat dari arah apa itu kias dengan emas. Jika kita melaksanakan zakat namun dari hasil harta yang tidak halal, semisal apakah zakat kita sah? Zakat dengan uang haram. Uang haram itu apa aja? Coba kita punya apa, uang yang masuk ke judi, uang masuk perzinaan, uang masuk dikasih ping, uang yang dikorupsi dikasih ping. Kira-kira se-Indonesia itu ping kabeh bukan? Uang haram itu tidak ada. Yang ada itu perbuatan haram, gitu kan? Loh, saya ngomong gini tuh disuneni ambek bapakku. Kok ngawur lah Mas. Nanti Pak. Uang haram itu tidak ada, yang ada itu perbuatan haram. Dene menghasilkan uang
diinfakkan atau dizakatkan, itu yang menanggung resiko adalah yang berbuat haram. Gitu loh. Jadi itu ya jawabannya ya. Apakah harta uang yang dipinjam di hutang juga wajib dizakati? Piutang. Nah, saya punya uang nominalnya katakanlah 500 juta. Tapi yang 200 juta itu ada di orang sebagai piutang. Apakah saya wajib untuk membayar zakat uang yang ada di orang itu? Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita mencari hukum seperti ini, yang pasti akan banyak terjadi perbedaan pendapat. Sebab apa? Sebab yang namanya membayar zakat itu adalah tamlik, milik yang sah. Nah, milik yang sah itu ditafsiri ya yang ada pada kita. Maka ada yang juga menafsiri ada yang di tempat lain. Kalau saya memilih satu pendapat yang kita kuasai, bukan yang tidak kita kuasai. Nah, jadi itu ya. Nah, ini apa koperasi itu wajib membayar zakatnya? Nah, ini. Jawaban saya mesti disanggah orang. Zakat itu kewajiban individual apa lembaga? Individual kan? Nah, koperasi ya tidak ada. Tapi seandainya koperasi mengeluarkan zakat itu bagus. Gitu loh. Rumah sakit saat ini gede ini kok mengeluarkan zakat. Wah, apik pol. Tapi jangan berpikir Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan tidak membayar zakat. Itu tidak. Ya. Karena kewajiban zakat itu adalah individual, bukan lembaga. Ini bayar mlebu swarga sak rumah sakit iki. Rumah sakit. Jadi jawaban saya ngambang itu tadi mengenai uang kita yang menjadi piutang itu apakah dizakati apa tidak. Saya itu hanya pendapat pribadi saya, itu tidak, karena tidak tablik. Mohon maaf untuk zakat mal sendiri itu bagaimana hukumnya? Kemudian berapa besaran yang benar untuk zakat mal sendiri? Tadi sudah saya jawab. Kalau dalam 1 tahun mencapai nilai 86 gram emas murni, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Apa hukumnya memaksa mengambil paksa karyawan dalam sebuah instansi untuk berzakat fitrah pada amil yang berada di instansi tersebut? Jadi ini amil makso motong gaji karyawan untuk zakat fitrah. Jawab saya tidak apa-apa, potong menaik. Kok itu untuk kebaikan, itu ya. Kok kepingin puasanya gak ditompo di Gusti Allah. Kok diantarkan supaya ditompo kok gak belum bedel. Nah itu ya. Nah itu perlu dikasih penjelasan seperti itu. Sebab apa? Ya kan sia-sia puasa kita kalau tidak ada fitrahnya. Mu'alafun itu apa? Gentayangan. Kayak orang duwe utang gak iso nyambungnya apa pintu langit tertutup. Itu kan ada hadis apa? Nafsul mukmin mu'allaqun bidaini.
jiwa seorang mukmin bergantung kepada hutangnya. Jadi kalau dia punya hutang mati gak disaur-saur, pintu langit tertutup dirinya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering nyauri utang sahabatnya. Begitu mati ditanya punya hutangnya, Rasulullah pergi menyuruh sahabatnya untuk sholat. Untuk apa Rasulullah pergi? Golek duit untuk bayar hutangnya. Setelah itu ini loh doanya Rasulullah. Allahumma ftah abwabas samai lirufi. Ya Allah, bukalah pintu langit untuk roh orang ini karena sudah dibayar hutang. Nah, seperti itulah. Jadi lek gelem paksa. Ya. Nah, ini tidak apa-apa ya. Dan memang berbuat baik itu suatu ketika perlu dilakukan pemaksaan. Apakah zakatnya dikeluarkan hanya di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Zakat mal dikeluarkan setelah cukup waktu 1 tahun, tidak harus di bulan Ramadan. Panitia, pertanyaan sudah habis, apa sudah bisa diakhiri ini? Sudah cukup? Nah, para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri, maka saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya. Zakat adalah kesadaran yang timbul dari hati kita. Ketika Imam Syafi'i berijtihad bahwa orang yang memiliki kambing 40 ekor maka dia wajib zakat, Imam Syafi'i senantiasa mengeluarkan kambingnya seekor ketika sampai haul. Maka beliau bertanya kepada Imam Syafi'i, apa hukumnya zakat ternak dan berapa batasannya? Imam Syafi'i menjawab, saya punya 4 kambing, tapi tiap tahun saya zakat. Kaget Imam Syafi'i, loh apa kok zakat? Ini yang disebut dengan kesadaran. Jadi zakat itu berasal dari kesadaran. Yang kedua, lebih baik salah membayar zakat daripada disalahkan karena tidak membayar zakat. Yang ketiga, mari kita bercita-cita untuk menjadi muzaki. Bercita-cita menjadi muzaki itu artinya bercita-cita jadi orang kaya. Jangan bercita-cita jadi mustahik. Bercita-cita ingin selalu dapat zakat, itu namanya bercita-cita jadi orang kiri selama-lamanya. Kemudian berikutnya, segala sesuatu harus berdasarkan kesungguhan. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan harus didasari dengan kesungguhan. Kalau tidak didasari dengan kesungguhan, itu artinya cuma main-main atau berolok-olok kepada Allah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.